sini kita akan berdialog tentang judulnya teknik mesin. Oke. Di zaman ini, dalam perkembangan zaman, menurut Anda apakah berkembangnya mobil hybrid itu cukup membantu atau tidak? Oke, buat sekarang perkembangan mobil hybrid itu ya sangat cukup membantu kan, karena kita diberi dua opsi pilihan. Yang pertama ada bahan bakar dan yang satu lagi baterai. Nah sekarang kan kita lagi krisis dunia juga, yang dimana itu yang namanya minyak itu mahal. Nah kan yang namanya hybrid pasti kan bisa pakai baterai juga kan. Jadi jika kita uang menipis bisa digunakan baterainya. Tapi kalau kata-kata orang itu justru lebih bahaya mobil yang mengandung baterai daripada yang bermesin seperti itu. Ya mungkin kalau mobil baterai kan, baterai itu kan kimia ya. Mungkin jika terjadi suatu error atau terjadi suatu percikan lah, bisa mobil tersebut bisa meledak. Tapi kalau diberi pilihan, Anda lebih memilih mobil hybrid, listrik, atau yang bahan bakar saja? Kalau saya diberi pilihan, saya memilih mobil diesel. Diesel. Karena diesel bahan bakar sangat murah dan mobil diesel itu terbilang cukup irit lah. Cukup irit dan tenaganya kuat. Contohnya mobil apa? Kira-kira. Contoh mobil diesel ini Yang pribadi atau ada kerja? gitu. Kalau yang saya pengen contoh mobil diesel Hilux 2 kabin. Hilux double cabin. Oke. Kenapa bisa menyukai mobil itu? Mungkin kan dari segi proporsional mobilnya kan dia bisa ada untuk barang dan untuk muatan orang kan, dia karena double cabin dia bisa buat banyak orang juga, dan bisa buat barang atau untuk ngambil sawit. Dan dari segi ban kan juga dia emang mobil besar, ini juga Tangguh. Betul. Dan pos. Dan yang tadi Anda bilang, Anda kan memilih mobil diesel ya? Ya betul. Dan mobil diesel kan lebih memberikan polusi yang lumayan besar ya pada bumi ini. Tapi kan sekarang diesel kan sudah ada yang namanya Euro 5 untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari diesel tersebut. Pakai apa ya namanya? Blue Blueprint. AdBlue. Oh, AdBlue ya? Iya. Blue. Ulang ya? Ya. Seperti tadi yang Anda bilang, itu kan Anda lebih cenderung suka kepada mobil diesel yang berbahan bakar solar. Ya betul. Tapi kan mobil diesel itu mencemarkan udara di bumi ini lumayan besar. Ya. Kan seiring perkembangan zaman, sekarang kan diesel itu diciptakan ada yang namanya Euro 5. Dan Euro 5 itu sekarang kita wajib menambahkan AdBlue untuk mengurangi polusi dari mobil tersebut. Jadi udah minim polusi lah. Tapi apa polusinya lebih besar dari besaran mobil diesel atau mobil bensin biasa? Dari segi polusi, mengeluarkan polusi. Dari segi polusi ya pasti tetap diesel. Tapi karena sudah adanya teknologi yang bernama AdBlue itu Euro 5, jadi bisa mengurangi tidak seperti mobil diesel sebelum-sebelumnya. Dan kenapa bisa mobil diesel itu bisa dibilang tenaganya lebih kuat dibanding yang bertenaga bensin? Seperti kayak di tambang-tambang kan semua alat-alatnya itu berbahan bakar solar dan mesin diesel itu, menurut Anda gimana? Skip dulu. Ya. Dan tadi menurut
dia lebih kompresi besar. Jadi mungkin dari tenaga juga yang dikeluarkan oleh mesin diesel tersebut kan lebih besar. Dan yang namanya solar atau backslide segala macam itu masih berhubungan dengan diesel ya mesin apa dengan Ya. Nah, menurut Anda kenapa mesin diesel itu lebih kuat daripada mesin yang berbahan bensin seperti kayak di pertambangan itu kan? Ekskavator, truk-truk, dan apa mobil-mobil dump truck itu menggunakan bahan bakar diesel. Itu kenapa? menurut saya mungkin dari karakteristik mesin tersebut ya, kan mesin tersebut bertenaga tinggi, pasti juga butuh kompresi tinggi, dan solar kan dan diesel segala macam itu untuk kendaraan kompresi tinggi ya. Jadi tenaga yang dihasilkan dari mesin diesel tersebut akan lebih besar, jadi bisa menopang beban berat atau muatan yang cukup banyak. Karena dari karakteristik mesin diesel itu lebih besar ininya. Ya. Tapi kenapa menurut Anda seperti kayak Pertalite, Pertamax dan lain-lain itu tidak masuk ke dalam mesin diesel itu? Kenapa tidak bisa? Ya mungkin karena dari bahan-bahan tersebut memiliki kompresi yang rendah ya, tidak seperti kompresi dari solar atau backslide. Jadi tidak cocok untuk muatan tidak cocok untuk membuat tenaga lebih besar. Pause dulu, Ben. Dan jika kira-kira mesin yang berbahan bakar bensin itu menimbulkan horsepower yang mungkin bisa menyaingi mesin berbahan diesel, apakah cocok untuk dibuat di dalam pertambangan seperti itu atau? Menurut saya yang berbahan bakar bensin juga tidak cocok ya untuk pertambangan dari harganya saja sudah beda dari solar, lebih mahal. Tapi kan Pertalite ya bisa dibilang masih cukup murah ya, 10.000. Kan Pertalite dari pemerintah sendiri kan itu bensin subsidi ya. Jadi Solar juga kan subsidi. ya kan peruntukannya beda. Pertalite kan mungkin untuk rakyat biasa, untuk cari uang, cari makan. Kan kalau pertambangan mungkin kalau bisa milik pemerintah kan juga belum pakai solar. Jadi untuk meminimalkan biaya operasional. Dan seperti tadi ya, walaupun sudah dibuat Euro 5 tadi Ya. itu untuk apa tadi? Untuk meminimalkan gas buang dari diesel tersebut. Gas buang. Ciri-ciri dari mobil diesel itu atau mesin diesel itu pasti mengeluarkan asap ya. Ya. Apakah dia tetap mengeluarkan asap yang cukup banyak atau gimana? Jika mesin sudah Euro 5, itu akan mengeluarkan gas buang atau asap ya yang sedikit atau bisa jadi hilang asap sama sekali sudah tidak ada asap. Jadi polusinya bisa dikendalikan lebih baik. Dan saya juga kan sering lihat mobil diesel gitu ya di jalanan gitu. Kenapa ada mobil diesel yang asap dari knalpotnya itu putih dan ada yang hitam? Itu kira-kira kenapa ya? Dan menurut Anda kenapa itu? Saya kan sering bertemu mungkin melihat mobil-mobil diesel di jalan raya itu ya. Ya.
1, 2, 3. Apa yang Anda ketahui kenapa bisa terjadinya diesel runway? Diesel runway itu jadinya dari mesin oli bocor masuk ke turbo. Jadi mesin tidak bisa mati. Nah, cara solusinya kita mematikan mobilnya dengan cara tutup turbonya hingga tidak ada udara yang masuk. Turbo itu yang bentuknya seperti cangkang keong itu ya? Ya betul. Sampai turbo ditutup ini ya. Ya, jadinya tutup serapat-rapatnya sampai tidak ada udara yang masuk. Nanti mobil mati sendiri. Ya, mobil akan otomatis mati sendiri karena tidak ada udara yang masuk. Berarti tampaknya lebih ribet mobil diesel ya daripada mobil bensin atau seperti itu. Ya sebenarnya tergantung kebutuhan saja sih. Jika ingin membawa beban berat atau ingin torsi yang besar, pilih diesel. Dan jika ingin bisa kita nyantai atau dalam kota, lebih baik mobil bensin. Berapa menit deh? 13. Baiklah, sepertinya sampai di sini saja. Terima kasih untuk dialog kita. Sekian.